Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fian Rusli di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. channel yang menayangkan video tentang kisah-kisah misteri atau cerita-cerita misteri yang berada di sekitar kita dan dialami oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Kali ini saya akan membagikan salah satu cerita kisah misteri kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang bernama Danu. Ia adalah mahasiswa baru di salah satu universitas ternama di Jawa Timur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemilik cerita, Mas Danu, serta kepada penulis ulang cerita ini yang akan disebutkan namanya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mengizinkan saya untuk membagikan kembali ceritanya. Langsung saja, ini dia ceritanya. Cerita ini saya alami atau terjadi pada saat saya mulai ngekos di salah satu kota di Jawa Timur. Saat itu saya masih menjadi salah satu mahasiswa baru di salah satu universitas ternama di kota itu. Semua masih tampak normal pada saat saya memasuki kos-kosan itu. Karena pada saat itu saya masih jarang tidur di kosan. Kenapa? Karena waktu itu saya sedang sibuk-sibuknya menjalani aktivitas ospek. Kadang saya tidur di kosan teman, kadang tidur di kampus untuk mempersiapkan acara ospek di hari selanjutnya. Hingga akhirnya masa ospek telah berakhir dan saya sudah mulai nginap atau tidur di kos-kosan saya. Namun semuanya tampak normal, tampak biasa-biasa saja. Hingga pada suatu hari saya mendapatkan tugas kelompok dan memaksakan saya untuk pulang ke kosan pada saat itu melewati tengah malam. Kurang lebih pukul 1:30 pagi. Sesampainya di kosan, saya langsung memasukkan motor saya ke tempat atau garasi yang sudah disediakan. Kosan itu posisinya letter U, kamar berhadap-hadapan, namun kamar mandi di luar, yaitu yang terdapat di lengkungan U itu, 2 kamar mandi berjejer. Saya langsung masuk ke kamar, namun keadaan atau cuaca pada saat itu sangat panas. Walaupun pada saat itu waktu menunjukkan pukul 1:30, saya pun tetap mandi karena pada saat itu keringat sangat bercucuran di badan saya. Bergegas saya mengambil handuk lalu pergi ke kamar mandi. Ya, kurang lebih dari kamar ke kamar mandi itu terhalang 2 kamar kosan yang lain. Saya pun mandi, sedang asik-asiknya mandi karena segar gitu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan dengan irama seperti itu. Saya terkejut dan sedikit heran. Kenapa dia mengetuk pintu kamar mandi ini? Padahal pas saya masuk kamar mandi itu, kamar mandi yang sebelah itu kosong, tidak ada yang mengisi. Dan sampai saat itu pun tidak terdengar ada suara orang yang sedang menggunakan kamar mandi itu. Tidak terdengar ada guyuran air ataupun apa itu. Tapi ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Tanpa berpikir panjang, saya pun menjawab sambil berteriak, "Ya, tunggu sebentar. Tanggung nih, sebentar lagi saya selesai. Itu kan kamar mandi sebelah kosong. Pakai aja yang itu." Teriak saya pada saat itu. Tidak beberapa lama kemudian, suara ketukan pintu itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Iramanya sama persis seperti yang tadi.
Sontak saya menjawab, iya, sabar dong, ntar lagi selesai nih. Namun tak ada jawaban dari luar sana. Saya bergegas mengendalikan badan saya dengan handuk, memakai celana kolor, memakai baju singlet. Lalu saya keluar. Ketika pintu dibuka, saya kaget. Posisi orang itu mukanya pas banget di depan pintu saat kita membuka pintu itu. Ternyata itu Mas Bima. Dia adalah senior di kosan itu. Mas Bima, maaf ya Mas, sudah menunggu lama. Padahal tadi saya sudah berusaha untuk cepat-cepat selesai. Namun soalnya enak sih, udara lagi panas gini, mandi jadi seger. Tanpa ada jawaban dari Mas Bima, dia langsung masuk ke kamar mandi. Saya bengong dan bingung. Namun saya pun langsung menuju ke kamar. Sesampainya di kamar, saya pun langsung mengharingkan rambut saya, biasa dengan kipas seperti ini. Kemudian rebahan dan memainkan handphone. Selang beberapa menit, ada notifikasi SMS yang masuk ke handphone saya. Setelah saya buka dan melihatnya, ternyata itu adalah SMS dari Andi, salah satu teman atau penghuni kos di sini. Pesan itu bertuliskan, "Nu, lu belum tidur kan? Gue di luar nih, mau pulang ke kosan, tapi gue lupa bawa kunci gerbang. Nanti tolong bukain pagarnya ya." Saya menjawab SMS itu atau pesan itu, "Ya, saya belum tidur. Cepetan pulang nih, nanti saya bukain." Kemudian saya memainkan HP saya kembali, membuka-buka media sosial sambil menunggu kedatangan dari Andi. Hingga setengah jam pun berlalu, terdengar suara motor Andi. Kemudian saya bergegas keluar dan membukakan pagar untuk Andi. Setelah Andi masuk, pagar pun lalu saya kunci kembali. Dan saya menuju Andi, kemudian kita duduk di ruang tamu. Sedikit informasi, di kosan itu ada ruangan khusus tamu yang sering kita atau penghuni kosan gunakan untuk nongkrong. Lalu Andi membuka percakapan, "Lu tahu nggak kamar Mas Bima udah seminggu nggak dikunci? Dan dalamnya pun nggak ada orangnya. Barang-barangnya masih utuh. Lu tahu nggak kemana Mas Bima kira-kira?" Tanya Andi pada saya. Sontaklah saya kaget mendengar perkataan Andi. Karena tadi saat saya mandi, saya ketemu Mas Bima. Jangan bercanda lu, Ndi. Tadi saya ketemu Mas Bima kok di kamar mandi. Kita berpapasan. Saya keluar kamar mandi, Mas Bima masuk. Jawab saya kepada Andi. Andi pun bengong, terlihat bingung, karena baru tadi sore dia bercerita dengan teman-temannya bahwa kehilangan Mas Bima. Saya pada saat itu hanya tertawa karena melihat muka Andi yang bengong kebingungan seperti orang linglung. Namun setelah itu kita masuk ke kamar masing-masing. 3 hari setelah kejadian itu, saya sudah mulai melupakan apa yang diceritakan oleh Andi. Saya hanya berpikir, mungkin itu hanya gosip yang disebarkan oleh teman-teman. Namun pada saat itu kembali saya harus pulang lewat tengah malam karena disibukkan dengan tugas-tugas kelompok. Yang seperti biasa, saya mengerjakan tugas kelompok itu di tempat kosan teman saya yang lain. Saya pun pulang. Pada saat itu waktu menunjukkan kurang lebih 12:30. Namun pada saat itu kos-kosan masih ramai. Penghuni kosan masih pada ngumpul. Ada yang bermain gitar-gitaran, ada yang main HP, ngopi. Karena hari esoknya adalah hari libur. Namun pada saat itu saya langsung masuk ke kamar kosan karena saya
mau mandi dulu. Sampailah di kamar kosan, nyimpan tas, laptop, dan lain-lain, diganti dengan membawa handuk. Sesampainya di kamar mandi, posisi kamar mandi itu satu ada yang mengisi dan satu kosong. Yang mengisi itu adalah Boni, teman kosan juga di situ. Masuklah saya ke kamar mandi yang kosong itu. Tetapi tidak menunggu lama, ada suara ketukan yang sempat atau yang pernah saya dengar waktu itu. Tok, tok, tok. Jumlah ketukan dan iramanya sama. Saya merasa kembali ke 3 hari yang lalu. Saat itu saya sedikit merasa ketakutan karena teringat cerita dari Andi. Namun saya berteriak, "Iya, bentar, tunggu. Sebentar lagi beres kok." Saya pun bergegas menyelesaikan aktivitas saya di kamar mandi. Mandi cepat-cepat, membilas badan dengan handuk, memakai kolor, baju singlet, lalu keluar. Pada saat saya membuka pintu, saya melihat Mas Bima menatap ke arah saya dengan tajam. Namun aneh, kamar mandi sebelah yang dipakai oleh Boni ternyata sudah kosong. Kenapa Mas Bima nggak masuk ke kamar mandi itu? Mas Bima mau pakai kamar mandi ini ya? Boleh, silakan Mas. Saya duluan ya. Sapa saya kepada Mas Bima. Namun di situ Mas Bima tidak ada jawaban, hanya berlalu masuk ke kamar mandi itu. Saya pun bergegas berlari ke ruang tamu di mana teman-teman kosan sedang berkumpul. Nu, udah beres lu mandi? Tanya Andi kepada saya. Saya pun menjawab, "Ya, saya buru-buru mandinya. Itu Mas Bima ketok-tok itu mulu." Semua teman-teman yang ada di ruang tamu itu terdiam dan saling memandang. Namun kemudian Andi menjelaskan kepada saya, sebenarnya barusan kita udah ngumpul, udah membahas bahwa kita besok akan menuju ke rumah Mas Bima. Saya pun sedikit terkejut dan bertanya-tanya, mau ngapain ke sana? Orang Mas Bimanya juga ada di sini. Dalam pikiran saya seperti itu. Namun karena penasaran, ya saya ungkapkan, "Loh, mau ngapain ke rumah Mas Bima? Ada acara apaan nih? Orang dia tadi ada di sini kok, di kamar mandi bareng saya." Teman-teman yang lain masih kebingungan dan pada bengong. Tetap Andi yang berusaha menjelaskan. "Gini menurut kabar yang kita dapat, bahwa Mas Bima sudah meninggal 3 hari yang lalu." Saya terdiam. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut saya. Yang ada dalam pikiran saya, 3 hari yang lalu. Terus, yang 3 hari yang lalu saya ketemu sama yang barusan tadi itu di kamar mandi saya berpapasan. Lah, siapa itu? Saya heran karena itu adalah pengalaman pertama saya melihat sesuatu yang di luar nalar. Kalian pasti lagi bercanda kan? Orang barusan saya ketemu Mas Bima di kamar mandi. Jangan bercanda deh, jawab saya kepada mereka semua. Sesaat semua langsung hening pada malam itu. Tidak ada suara ataupun kata yang keluar dari mulut mereka. Ya udah gini, sekarang kita tidur aja. Besok kita menuju ke rumah Mas Bima sambil kita ikut tahlilan ke-3 harinya, saut Andi memutus keheningan. Akhirnya semua penghuni kosan masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Saya pun masuk ke kamar kosan. Dan saat itu aktivitas di kamar kosan seperti biasa. Saya langsung rebahan, mengambil HP dan melihat-lihat
isi HP itu. Pada awalnya saya masih tidak percaya dan mengira itu hanya bercanda. Namun saat saya membuka grup WhatsApp, ada foto yang di-share oleh seseorang yang bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah foto Mas Bima. Sekejap saya langsung lemas, tak bergerak, mengingat apa yang saya alami sebelumnya. Saya bertemu sesosok yang mirip dengan Mas Bima. Namun semenjak malam itu tidak ada hal aneh yang terjadi, dan kejadian yang saya alami waktu itu tetap menjadi misteri. Kenapa ada penampakan sesosok Mas Bima hanya kepada saya? Apakah tujuannya hanya untuk pamit kepada saya, atau masih ada urusan yang belum terselesaikan? Semuanya menjadi misteri. Sekian cerita yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Serta bantu di like dan di share ke teman-teman bagi kalian yang menyukai video dan cerita ini. Saya Fian Rusli, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.